Betul. Sebetulnya saat ini hotel-hotel, terutama mereka yang memiliki posisi yang lebih baik, mereka sebenarnya sudah berbenah. Em, Keuntungan pada saat kita mengalami COVID, sebetulnya semua hotel memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lebih baik. Eh, Banyak sekali hotel yang saat ini mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi atau untuk mempersiapkan dirinya supaya mereka bisa terpakai atau menjadi sebuah akomodasi yang bisa dimanfaatkan untuk pesta rakyat ini nantinya. Opportunity itu ada, dan saat ini tidak hanya di Jakarta, tapi kalau kita melihat di Yogyakarta, di Surabaya, dan di Bali pun, mereka sudah mulai melakukan perbaikan, penambahan investasi, dan sebagainya, terutama untuk memastikan hotel mereka bisa terpakai. Jadi opportunity itu sangat sangat tinggi. Iya, dan Bapak juga tadi menyebutkan bahwa paling tidak, pergerakannya itu minimal sama dengan 2019 maksud kami. Tapi sekarang seperti berita yang tadi kami sampaikan bahwa sekarang ada Zoom meeting, Pak. Kalau misalkan dibandingkan Zoom meeting dengan pertemuan langsung pasti jauh lebih efektif, Zoom meeting. Tetapi kondisi ekonomi mungkin sedang tidak menentu, akan sedikit banyak perubahan pengeluaran anggaran. Apakah ini bisa cukup mempengaruhi, Pak, penggunaan ruang meeting nantinya? Bagaimana pandangan Bapak? Menurut saya akan berpengaruh definitely gitu ya, namun tidak akan terlalu Signifikan ya? signifikan. Mhm. Betul. Karena um, kita ini terutama orang-orang kita sebagai orang Indonesia bertemu bertatap muka dengan face to face itu masih sangat dibutuhkan gitu. Apalagi kita sudah hampir 3 tahun kita tidak bertemu, dan ini adalah saatnya untuk bisa bertatap muka secara offline. Tapi memang akan berpengaruh. Iya. Dan kalau kita berbicara wilayah, Pak, ini wilayah pemilu biasanya ramainya di pusat ibu kota aja. Tapi kalau misalkan dampak ke perhotelan ini apakah sebenarnya merata ke wilayah di luar Jawa atau mungkin memang benar-benar hanya di Jawa dan juga ibu kota saja, Pak? Kalau tadi Pak Haryadi menyebutkan di Bali dan Jakarta paling terdampak. Memang dampak yang paling besar ada di Jawa dan Bali. Tapi kalau kita lihat persiapan pemilu ini tidak hanya dilakukan di Jawa dan Bali, gitu ya. Menurut saya sih, menurut apa yang kita lihat, ini akan merata, Akan termasuk di luar merata Jawa. ya? Ya, Oke. Berapa besar Pak proyeksi kenaikannya? Kalau misalkan tadi Bapak bilang minimal sama dengan 2019, tapi sebenarnya berdasarkan amatannya jika memang pengeluaran ataupun anggaran belanja tidak ditahan, peningkatannya akan cukup signifikan atau tidak Pak? menurut saya sih kalau misalkan pengeluarannya tidak ditahan, pasti dia akan lebih dari 8%. Um, kita expected untuk kenaikan secara merata itu bisa lebih dari 12%. Namun demikian, uh, tolong diingat gitu ya, kapasitas dari masing-masing daerah, masing-masing industri itu berbeda-beda gitu ya. Dan kalau kita melihat masing-masing industri itu sekarang semuanya sudah menggunakan dynamic pricing, which is kalau occupancy atau demand-nya itu meninggi, pasti akan berpengaruh kepada harga yang semakin tinggi, di mana dengan demand semakin tinggi, harga semakin tinggi, maka kontribusi yang didapatkan oleh masing-masing pelaku dari industri juga akan semakin tinggi. Gitu. Iya. Tapi kalau menurut Collier sendiri Pak, sejauh ini bagaimana geliat perhotelan Pak? Apakah membaik atau sudah kembali seperti sebelum pandemi atau masih merangkak pelan-pelan Pak? Ya. Kalau kami boleh mengasumsikan kita ini sebenarnya sudah seperti 2019 gitu ya. Mhm. Seperti yang kita tahu di Q1 di 2023 untuk Jakarta saja sebetulnya kita cuma sekitar 4% okupansi hotel secara menyeluruh itu cuma sekitar 4% di bawah 2019. Sedangkan kalau okupansi dari hotel sudah di atas 2019. Sedangkan kalau kita melihat Bali, Bali itu secara okupansi juga di bawah 2019, meskipun masih single digit di bawah 2019, tapi average room rate mereka jauh lebih tinggi dari 2019. Nah, perkiraan kami di
di penghujung Q2 atau kuartal kuartal 2 2023 ini definitely kita sudah akan di atas 2019. Karena apa? Di bulan April sampai dengan Juni ini kita mendapatkan Idul Fitri, kita mendapatkan event internasional which is Asian Summit, kemudian kita mendapatkan sedikit dari summer vacation yang ada di luar negeri. Kemudian yang kita bisa lihat adalah salah satu market terbesar kita terutama untuk leisure juga sudah mulai membuka diri untuk melakukan perjalanan keluar dari negara mereka untuk masuk ke Indonesia. Dan selain katalis politik ini Pak, ada nggak sih Pak sentimen-sentimen lain yang turut menggerakkan industri perhotelan? Apalagi kita tahu Pak, tahun ini agenda konser juga banyaknya luar biasa. Apakah ini bisa turut membantu Pak? Bagaimana pandangan Bapak? Betul. Jadi memang tahun ini sangat buat kita pun sangat tidak bisa di-accept dengan nalar gitu ya. Kegiatan industri terutama untuk MICE, meeting, insentif, event jumlah pernikahan gitu. Itu tahun ini adalah tahun yang cukup booming gitu. Nah, kegiatan pertemuan, kegiatan exhibition, kegiatan meetings dan sebagainya dan social event dan sebagainya ini memberikan kontribusi yang cukup besar terutama untuk mereka betul-betul sudah siap untuk menerima bisnis ini. Jakarta, Bali, Surabaya, Yogyakarta, baik Bandung, Semarang, dan beberapa kota lainnya di Sumatera dan di tempat yang lain, mereka sudah siap. Dan oleh sebab itu mereka akan memberikan kontribusi akan performance hospitality atau hotel perhotelan di Indonesia secara keseluruhan di tahun ini. Oke, kalau kita berbicara sentimen lain selain politik, berarti artinya hotel-hotel bukan hanya hotel-hotel bintang saja ya Pak yang akan terkena dampaknya, tetapi sampai dengan kategori mawar, melati, atau mungkin penginapan-penginapan yang sifatnya villa, itu juga mungkin bisa mendapatkan dampaknya ya Pak. Bagaimana Bapak melihatnya? Sebetulnya yang terkena dampaknya yang paling cepat dan paling tinggi memang adalah hotel berbintang. Namun demikian sekarang ini pergerakan domestik traveler kita sangat tinggi, di mana domestic traveler kita ini mereka sudah tidak melihat bintang lagi, sometimes mereka sudah tidak melihat harganya lagi, tapi mereka melihat experience-nya. Jadi mereka meskipun mereka harus tinggal di Melati, asal mereka bisa mendapatkan pemandangan yang cukup baik, mereka mendapatkan konten untuk melakukan foto dan yang bisa dimasukkan ke dalam Instagram dan sosial media dengan baik, mereka akan datang. Ya. Oleh sebab itu mereka baik hotel bintang maupun Melati maupun yang non bintang akan terkena dampak tersebut asal kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Ya.